Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Baru pertama kali nih ketemu Kak Pinkan. Nah, sebentar lagi kita akan ibadah secara online di HMPA. Sebelum ibadah, kita menyanyikan lagu pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah online, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu hari ini. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah online ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir dengan tidak kurang satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita membaca Mazmur, kita menyanyikan lagu pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita akan bermazmur. Kita siapkan Alkitabnya dulu. Sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita buka Alkitabnya ya adik-adik. Kita buka Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, kita akan membacanya bareng-bareng ya adik-adik. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian Mampirlah Dengar Doaku.
Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi nih sama Kak Anita. Gimana nih perasaannya? Kangen gak sama Kak Anita? Kak Anita kangen loh sama adik-adik semuanya. Adik-adik, hari ini lagi di mana? Tetap di rumah kan? Good. Semuanya di rumah, belajar di rumah, IHMPA di rumah. Tepuk tangan untuk adik-adik hebat semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembacaan firman kita pada hari Minggu ini, kakak mau ajak adik-adik berdoa terlebih dahulu. Kita minta tuntunan dari Roh Kudus, biar kita bisa tenang, biar kita bisa mengerti hari ini Tuhan Yesus mau ngomong apa sih. Oke, kita berdoa ya adik-adik semuanya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh kembali merasakan sukacita kami, untuk kami boleh beribadah IHMPA pada hari Minggu ini. Biarpun kami beribadah dari rumah, biarlah kasih Tuhan Yesus dan sukacita kami dalam mengikuti ibadah IHMPA ini tidak berkurang. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan mau pada hari ini melalui pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ada video nih. Kita mau nonton sebentar, terus kita kembali sambil baca Alkitab. Jadi sambil nonton, adik-adik disiapkan Alkitabnya ya. Selamat menonton. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik, setelah nonton film tadi, video pendek gitu ya, film pendek, kan kita mau ngapain sih hari Minggu ini? Kok tiba-tiba dikasih video
Oke, kita baca dulu nih Alkitab kita pada hari Minggu ini. Dibuka Alkitabnya adik-adik semuanya. Kita mau belajar hari ini tentang sesuatu. Kepo deh, penasaran ya kan? Dibuka Ibrani pasal yang pertama hingga pasal pertama, ayat pertama hingga yang keempat. Gimana? Udah ketemu belum? Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Oke, sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kalau di IHMPA di gereja, kita baca tuh bareng-bareng gitu ya, di tempat yang sama. Tapi karena kita sekarang ibadahnya virtual, kita tetap bisa baca sama-sama adik-adik. Nggak usah khawatir ya. Kakak baca dari rumah kakak, adik-adik baca dari rumah adik-adik sekalian. Oke? Kita baca bersama-sama ya. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Kita letakkan Alkitab kita ya. Adik-adik, kakak mau tanya nih, masih inget gak ya, siapa sih nama orang tua Yesus? Ibunya namanya siapa? Ibunya atau nama mamanya? Kalau sekarang kita panggil ibu, mama gitu ya. Siapa sih orang tua perempuan, yang perempuan? Namanya siapa? Maria. Good job. Adik-adik masih ingat ya? Meskipun ibadahnya di rumah, tetap adik-adik tidak melupakan cerita Alkitab. Hebat. Oke? Lalu yang kedua pertanyaannya, tadi kita sudah tahu nih, orang tua perempuannya Yesus itu namanya Maria. Kalau orang tua yang laki-laki nih, orang tua laki-laki namanya siapa? Ayahnya Yesus atau bapaknya Yesus? Ada yang masih ingat? Ingat. Ting! Ya, Yusuf. Waduh. Adik-adik gak kerasa ya, sebentar lagi kita mau mengingat rayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Ya kan, sebentar lagi Natalan nih. Jadi kakak mau mengajak adik-adik bernostalgia dulu sebelum kita akan merayakan Natal. Wah, ternyata gak terasa sebentar lagi. Aduh, udah hitungan. Sekarang sudah Oktober, November, Desember. Waduh, 2 bulan lagi. Yeay, gak kerasa ya adik-adik. Kita akan merayakan kelahiran Yesus. Dulu Yesus dilahirkan oleh Maria. Ya, wah luar biasa. Maria yang dipilih loh untuk melahirkan Yesus. Luar biasa ya, hebat sekali. Begitulah cara Bapa menunjuk orang-orang tidak mengenal siapa dia, tapi kalau Tuhan mau seseorang, waduh, sudah. Kita akan benar-benar merasa luar biasa, ya. Jadi Maria dipakai oleh Bapa, Maria dan Yusuf untuk bisa melahirkan Yesus. Nah, Yesus ketika lahir di dunia itu tidak santai-santai, tidur-tiduran. Tapi apa? Tuhan Yesus waktu datang ke dunia,
dia menceritakan cerita-cerita tentang bagaimana indahnya kasih Bapa, bagaimana luar biasanya kehidupan di sorga. Waduh, gimana caranya biar kita bisa masuk surga? Wah, tapi adik-adik, waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang berita sukacita, nggak segampang itu. Tuhan Yesus banyak dicaci maki orang, Tuhan Yesus banyak ditolak orang, Tuhan Yesus banyak diragukan orang. Emang iya ya, bener ya? Emang ada ya? Emang bisa ya? Banyak orang gak percaya, ya kan? Sama, mungkin kita kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang nih, terus Tuhan Yesus tiba-tiba bilang ke Farel Talakua, Farel, ayo jadi anak Tuhan yang baik. Farel harus bisa belajar tidak mencontek, jujur. Karena Farel sebenarnya pinter. Terus Farel, siapa nih orang kok tiba-tiba nasehatin Farel kayak gitu ya? Pasti gak percaya kan? Pasti akan meragukan. Itu juga yang dirasakan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Banyak orang yang meragukan, tapi tidak sedikit juga orang yang ragu itu akhirnya berbalik dan percaya untuk dia itu mau berdoa dan menyembah Tuhan Yesus. Ya, dia berdoa, dia percaya. Tapi ada juga yang masih tetap bandel. Yang bandel banget. Tetap nggak percaya. Tuhan itu nggak pernah ada. Tuhan tuh nggak kelihatan. Bener ya? Tuh nggak kelihatan, nggak ada. Udah kita nyembah yang ada aja, patung. Selesai. Kita bikin, ntar kita berdoa di patung itu, nanti dewa-dewi akan mengabulkan apa yang kita mau. Kita berdoa aja di pohon-pohon, kita berdoa di sana, di situ, yang nggak jelas, ya. Ntar nanti pasti dikabulin deh. Tuhan Yesus nggak suka sama orang yang kayak gitu, menyembah berhala, ya kan? Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah juga seperti itu kan? Kita tetap mengandalkan kekuasaan Tuhan Yesus. Kita tetap berdoa di masa pandemi ini. Aduh Tuhan, bosen di rumah, kangen sama teman-teman, pengen main bareng-bareng, pengen main bola, pengen main futsal, mau badmintonan, mau sekolah minggu. Banyak Tuhan. Kok Tuhan kasih virus ini sih? Adik-adik, gak perlu khawatir. Waktu virus ini belum datang, adik-adik udah sibuk bermain di luar rumah, ya kan? Sampai mama papa bingung cariin adik-adik. Ini kemana ya? Kok belum pulang-pulang? Ya kan? Dicariin gitu. Nggak pulang-pulang. Sekarang waktunya adik-adik menikmati waktu adik-adik untuk bermain di rumah. Kapan lagi, ya kan? Nanti kalau virusnya sudah hempas, udah pergi, nah adik-adik bisa main lagi deh di rumah. Di luar rumah juga bisa. Tapi tetap, meskipun gak ada virusnya sudah pergi, adik-adik gak boleh melupakan yang namanya kesehatan, ya. Meskipun nanti ada Pak Menteri atau Pak Presiden bilang, bagi warga Indonesia, dengan ini saya menyatakan virusnya sudah tidak ada. Jadi warga tidak perlu lagi memakai masker kemana-mana. Nah, meskipun adik-adik tidak pakai masker lagi, tapi tetap namanya jaga kesehatan. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dari luar mau masuk rumah tetap cuci tangan, cuci kaki, rajin mandi, ya kan? Jangan males-males. Kan nggak sekolah minggu, jadi nggak usah mandi. Kan nggak sekolah, jadi nggak usah mandi. Bau banget. Siapa nih? Ngaku. Yang di rumah aja tapi males mandi, jadi bau. Kan Bu Guru nggak cium bau aku, kan cuma ngelihat wajah.
Ya iya sih, tapi kan itu kita mandi bukan buat bu guru, tapi buat adik-adik, biar sehat, biar kuman-kuman yang ada di tangan, di atas rambut, sampai bawah kaki itu hilang. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang patuh. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu patuh sekali. Ya, jadi Tuhan Yesus disuruh memberitakan Injil, patuh. Tuhan Yesus itu menghormati orang tuanya itu luar biasa. Sayang sekali sama Maria dan Yusuf. Nah, sekarang kita mau nggak meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Menjadi pribadi yang patuh terhadap segala peraturan, dan kita mau melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup adik-adik. Tuhan mau adik-adik menjadi pribadi yang jujur. Mau nggak jadi pribadi yang jujur? Tuhan mau adik-adik menjadi pribadi yang taat dengan segala aturan. Mau nggak jadi pribadi yang taat? Semua pilihannya di adik-adik. Kalau adik-adik masih mau jadi anak-anak Tuhan Yesus, adik masih mau Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, nah sekarang waktunya adik-adik nih sayang nggak sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta patuh. Mau nggak ya? Pilihannya ada adik-adik nih, mau atau enggak. Jangan ragu-ragu. Mau kalau ada hadiahnya. Kalau nggak ada hadiahnya nggak mau. Nah, itu namanya ragu-ragu tuh. Iya, iya, enggak. Ya kan? Kalau iya, hadiahnya apa? Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak hebat. Tapi kalau kita nggak mau jadi pribadi yang taat, patuh, jempolnya nggak naik, turun. Tuhan Yesus, masa Tuhan Yesus udah sayang sama kita, sayang sama adik-adik, udah dikasih papa, dikasih mama, dikasih opa, oma, dikasih nafas kehidupan, tubuh yang lengkap, tapi Tuhan Yesus minta patuh aja nggak mau, ya kan? Ya adik-adik, kita menjadi pribadi yang meniru teladan Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang taat akan aturan, dan kita mau membuktikan bahwa anak Tuhan itu taat loh sama aturan. Dimanapun adik-adik berada, apapun kondisinya, kita tetap menjadi pribadi yang taat dengan aturan. Siapa yang membuat aturan? Bu guru. Kita taat. Ketika orang tua yang membuat aturan, adik-adik juga taat. Dan terlebih, yang utama nih, Tuhan Yesus bikin aturan, adik-adik tetap mau taat. Ya, adik-adik tetap bersemangat menjadi pribadi yang taat, jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang hebat-hebat semuanya. Mau di sekolah A, sekolah B, C, D, E, di sekolah manapun, rumahnya dimanapun, tetap namanya anak Tuhan Yesus tuh harus hebat. Jadi nanti kalau dilihat orang, Veo itu loh, orangnya itu loh, kalau disuruh mamanya nyapu, mau nyapu. Taat loh Veo itu. Ternyata anak Tuhan Yesus tuh taat-taat ya. Luar biasa. Ya adik-adik, yuk kita sama-sama jadi anak yang patuh, anak yang taat dengan segala aturan. Oke? Jangan khawatir dengan masa pandemi ini yang bikin sebel. Tapi di masa pandemi ini kita harus buktikan bahwa Tuhan Yesus, ada pandemi loh, aku tetap sayang sama Tuhan Yesus. Ada virus corona, aku tetap mau jadi anak Tuhan Yesus. Meskipun di rumah, aku mau jadi anak yang patuh. Biar mama papa sayang, biar Tuhan Yesus juga makin sayang. Oke adik-adik, setuju? Setuju dong? Oke, sekian dari Kak Anita. Semoga adik-adik semakin semangat untuk sekolah minggunya, adik-adik semangat untuk menjadi pribadi yang patuh. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, tapi sebelum
Kak Anita mengakhiri firman Tuhan pada minggu ini, sebelum Kak aminkan, kita mau dengerin lagu ya. Oke? 1, 2, 3. Kerja buat Tuhan selalu manisir, biar pikul salib selalu manisir. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manisir. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisir. Kerja buat Tuhan selalu manisir, biar pikul salib selalu manisir. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manisir. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisir. Nah, tadi udah dengerin lagunya nih, gimana ya? Keren kan? Oke, sekarang kita tutup dulu pembacaan firman pada minggu hari ini. Kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sedikit firman-Mu yang kami dengar dari Ibrani pasal 1 ayat yang pertama hingga yang keempat. Pada hari ini kami mau belajar meneladani bagaimana ketika Tuhan Yesus berada di dunia, Tuhan Yesus menjadi pribadi yang patuh, dan ajar kami juga Tuhan agar kami juga mau menjadi pribadi yang patuh. Di masa pandemi ini tidak menjadi alasan kami untuk kami mau menjadi anak yang patuh. Biarlah kami boleh dimampukan untuk menjadi pribadi yang patuh Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah boleh Tuhan berikan kepada kami pada minggu hari ini yang disampaikan oleh Kak Anita. Biarlah kami juga boleh dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibawakan oleh Kakak Layan. Nah, semoga firman Tuhan yang adik-adik dengarkan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik ya. Nah, sebentar lagi kita akan memberi persembahan. Persembahannya disiapkan dulu ya adik-adik di rumah masing-masing. Nah, kalau sudah disiapkan, kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ya adik-adik, udah memberi persembahan. Nanti persembahannya dititipkan mama papanya ya. Sambil ku
Nah, kita akan berdoa untuk persembahannya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Baru saja kami memberi persembahan. Kiranya tangan-tangan yang sudah memberi Engkau berkati Tuhan. Dan semoga bisa berguna untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi sebelum kita menutup ibadah di hari Minggu 18 Oktober, ini kita akan menyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita. Sampai ketemu adik-adik di IMPA berikutnya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah adik-adik, sekarang tiba nih di penghujung ibadah IHMPA. Sedih ya, udah selesai ya. Aduh, gak kerasa nih. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Berdoa adik-adik di rumah ya. Wah, kakak gak bisa lihat nih, tapi Tuhan Yesus lihat loh. Oke, kita berdoa yuk. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah boleh izinkan kami untuk kami beribadah IHMPA pada minggu hari ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang sudah boleh kami dengar pada minggu hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami yang saat ini negara kami sedang mengalami suatu kondisi di masa pandemi ini, adanya virus corona. Tuhan, segala macam upaya telah diupayakan oleh menteri, oleh presiden. Biarlah Tuhan mau memberkati mereka, biarlah virus ini boleh berlalu begitu saja di negara kami Tuhan. Biarlah Kau berkati Bapak Presiden dan juga menteri-menterinya untuk menemukan cara bagaimana menghilangkan virus ini. Dan juga kami mau berdoa untuk gereja kami, cahaya anugerah Tuhan, biarlah Tuhan boleh berkati dalam upaya untuk pembangunan gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan mau cukupkan segala kekurangan dalam pembangunan gereja kami. Dan juga biarlah ibadah yang boleh kami lakukan secara virtual ini, secara online ini, tidak mengurangi rasa cinta kami akan kasih-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk masa sekolah kami Tuhan, yang saat ini kami mengalami mengikuti ujian tengah semester, sebelum menghadapi ujian tengah semester ataupun ujian yang lainnya. Biarlah Kau berikan kami akal budi kepintaran Tuhan. Kami boleh diberikan semangat untuk belajar, dan kami boleh mengerjakan nanti soal-soal UTS dengan baik, dan kami boleh memperoleh nilai yang terbaik. Kami serahkan segala aktivitas kami Tuhan dalam 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang taat akan segala aturan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Amin adik-adik. Oke, adik-adik, di hari Minggu ini kakak punya aktivitas nih ya. Aktivitasnya apa? Nah, akan disampaikan oleh siapa ya? Oleh kakak Layan ya. Hari ini kita mau ngapain aja? Jadi setelah nonton video ini, adik-adik tetap nanti ada aktivitas yang mau dilakukan. Aktivitasnya ada di WhatsApp. Waduh,
canggih nih. Nanti papa sama mama atau opa oma akan kasih tahu adik-adik semuanya. Semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. See you.